Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang penuh kebaikan. Mari kita awali kisah ini dengan penuh rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, sama-sama kita kirimkan sholawat kepada beliau, sebagai tanda cinta dan rasa hormat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di tengah kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan, pernahkah kita berpikir, di sekitar kita ada sosok-sosok yang selalu berbuat kebaikan tanpa pamrih, namun tidak pernah kita kenali? Apa yang membuat seseorang bisa begitu tulus, meski hidupnya penuh dengan hinaan dan kesederhanaan? Apa pesan yang dapat kita petik dari kisah ini? Ini adalah kisah Mbah Nardi, seorang yang dikenal gembel pasar. Namun di balik itu semua dia adalah seorang waliullah. Sebuah kisah yang mungkin kita anggap biasa, namun di baliknya tersimpan begitu banyak makna. Mari simak dengan hati yang terbuka, karena kisah ini akan menyentuh dan menggugah kita untuk terus berbagi cinta tanpa mengharapkan balasan. Sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Suasana pasar induk di ujung kota itu selalu ramai sejak fajar mengintip dari balik bukit. Aroma sayuran segar bercampur dengan bau amis ikan dan keringat para pedagang menjadi pengantar pagi yang sudah biasa. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang selalu hadir namun jarang dipedulikan. Orang-orang memanggilnya Mbah Nardi. Tubuhnya kurus, rambutnya awut-awutan seperti ijuk yang sudah terurai, dan bajunya selalu sama setiap hari, lusuh dan penuh tambalan. Ia tidak pernah marah walau sering jadi bahan cemoohan. Ada yang bilang, ia sudah tidak waras. Ada pula yang meyakini, Mbah Nardi cuma pemalas yang pura-pura miskin agar bisa makan gratis dari para pedagang. Mbah, usir tuh anjing jalanan sana, nanti ngejar pembeli. Bentak seorang pedagang ikan, sambil melemparkan sisa kepala ikan ke kaki Mbah Nardi. Mbah Nardi mengangguk pelan, lalu berjalan tertatih ke arah anjing kurus yang berkeliaran di dekat tumpukan peti. Ia menepuk-nepuk tangannya, mengusir hewan itu dengan lirih. Anjing itu lari, dan Mbah Nardi kembali ke tempatnya semula, duduk di dekat tumpukan karung kosong, membenahi sandal jepitnya yang putus sebelah. Bagi Mbah Nardi, pasar adalah rumah, karung goni adalah bantal, dan atap pelindung lapak-lapak pedagang adalah langit-langitnya. Ia tidur di sudut gelap yang jarang dilalui pembeli. Makan seadanya. Kadang dikasih nasi sisa, kadang hanya minum air cucian beras dari warung langganannya. Namun tidak sekalipun ia meminta-minta. Anak-anak kecil sering mengejeknya. Mbah gila, Mbah setan, bajunya bau bangkai. Teriak mereka sambil melempari batu kecil. Tapi Mbah Nardi hanya tertawa pelan. Matanya menyipit. Bukan karena marah, tapi seperti menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan. Suatu siang, saat matahari tepat di ubun-ubun dan pasar mulai sepi karena pembeli berkurang, terdengar teriakan dari ujung deretan lapak. Pencuri! Pencuri! Itu anak kecil nyolong dompet. Teriak seorang ibu sambil menunjuk seorang bocah lelaki berusia sekitar 10 tahun yang berlari kencang membawa dompet kulit. Orang-orang langsung bereaksi. Beberapa pedagang mengejar. Ada yang melempar timun. Ada pula yang berteriak mengancam. Bocah itu panik. Nafasnya tersengal. Kakinya mulai gemetar. Dan ia terpojok di dekat tumpukan karung bekas, tempat biasa Mbah Nardi duduk. Tanpa banyak bicara, Mbah Nardi berdiri. Ia berjalan pelan ke arah bocah itu, lalu berdiri di depannya.
Wajahnya tetap tenang. Bocah itu merapatkan tubuhnya ke dinding. Matanya penuh takut. "Kasih Mbah," ucap Mbah Nardi. Tangannya terulur. Bocah itu ragu. Tapi saat melihat mata Mbah Nardi yang seperti sumur tua, gelap, dalam, dan diam, ia perlahan menyerahkan dompet itu. Mbah Nardi mengambilnya, lalu membungkuk dan berjalan pelan ke arah ibu yang kehilangan. "Ini, Bu." Anak itu ketakutan. "Mungkin lapar," katanya lirih. Tapi bukan ucapan terima kasih yang didapat. Ibu itu justru menatapnya jijik. "Heh Mbah Gembel, jangan sok bela maling. Bisa jadi kalian satu komplotan." Beberapa orang ikut tertawa. Beberapa yang lain malah memaki. "Wah, cocok tuh Mbah. Sama-sama pencuri. Dasar parasit pasar." Namun Mbah Nardi tak membalas. Ia hanya meletakkan dompet itu di depan si ibu, lalu kembali ke tempatnya. Bocah itu masih berdiri gemetar. Ia tidak lari. Justru ia perlahan mendekati Mbah Nardi dan duduk di sebelahnya. Tanpa kata, hanya diam. Sore itu, pasar kembali sibuk. Truk-truk pengangkut barang berdatangan. Pedagang sibuk menata dagangan untuk esok pagi. Namun diam-diam, beberapa orang mulai memperhatikan bahwa bocah pencuri tadi tak lagi berkeliaran. Ia sekarang ikut membantu Mbah Nardi menata karung, menyapu sisa sampah, dan membawakan air dari sumur pasar. "Mbah, kenapa Mbah nggak marah waktu dihina tadi?" tanya bocah itu saat mereka berdua duduk bersandar di dinding lapak yang sudah tutup. Mbah Nardi tersenyum. Karena mereka belum tahu. Dan Mbah nggak butuh mereka tahu. Cukup Allah yang tahu. Bocah itu menunduk. Lalu ia berkata lirih, "Aku nyolong karena adikku belum makan dari kemarin. Ibu meninggal. Bapakku kabur." Mbah Nardi mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi dari dalam karungnya yang kumal, ia mengeluarkan 2 bungkusan daun pisang berisi nasi dan sayur. Ia menyodorkan satu ke bocah itu. "Besok, bantu Mbah lagi. Nanti kita makan bareng," ucapnya pelan. Malam itu, pasar yang biasanya sunyi, terasa berbeda. Seolah angin yang berhembus membawa pesan, bahwa ada sesuatu yang mulai berubah. Bahwa di balik tubuh renta dan baju compang-camping, tersembunyi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kisah seorang gembel. Dan orang-orang di pasar belum tahu, bahwa mereka sedang mengabaikan seseorang yang kelak akan mereka cari, dengan penyesalan yang terlambat. Malam di pasar seperti biasa. Sepi, lampu-lampu padam. Hanya beberapa suara jangkrik dan tikus pasar yang terdengar di antara gemerisik angin. Di sudut belakang dekat tumpukan karung, Mbah Nardi masih belum tidur. Bocah kecil yang kini selalu bersamanya, sudah terlelap di atas tikar dari anyaman plastik. Tapi malam itu, langit terlihat berbeda. Angin datang lebih kencang. Awan menggulung pekat di barat. Sesekali cahaya menyambar tanpa suara. Dan meski tidak ada petir, udara terasa berat, menekan, seperti ada sesuatu yang tertahan dari atas langit. Mbah Nardi duduk bersila. Tangannya menengadah. Kepalanya tertunduk dalam. Tak ada yang tahu. Tak ada yang melihat. Tapi dari celah bibirnya yang kering, sebuah doa mengalir perlahan. Sebuah permohonan yang penuh getar. Seperti jerit hati yang dipendam terlalu lama. "Ya Allah, jangan turunkan murka-Mu di tempat ini. Meski mereka mencaci, menghina,
dan tak pernah menyapa. Mereka tetap makhluk MU. Mereka tetap hamba-Mu. Kalau Engkau hendak menurunkan azab, biar aku saja yang menanggung. Biar tubuh ini hancur, tapi lindungilah mereka. Lindungilah mereka, ya Allah. Tangisnya pecah, tapi ia tahan agar tak bersuara. Hanya bahunya yang bergetar. Matanya memerah, meneteskan air yang seperti keluar dari dasar luka bertahun-tahun. Mbah Nardi sujud di tanah, di atas debu dan tanah yang basah oleh air cucian dan kotoran. Tapi ia tetap sujud. Lama, diam. Doanya tak berbahasa lagi. Hanya tangis dan ketundukan yang dalam, seolah berbicara langsung dengan langit. Sementara itu, jauh di luar pasar, beberapa desa di sekitar mulai dilanda angin kencang. Pohon-pohon tumbang, atap rumah beterbangan, sungai meluap, beberapa rumah ambruk tertimpa batang besar. Tapi anehnya, angin itu berhenti di batas pagar pasar. Hujan turun, tapi hanya gerimis. Bahkan semakin ke dalam pasar, hujan hanya menyisakan tetes-tetes lembut di atas tenda plastik para pedagang. Seorang pedagang beras yang rumahnya ada di luar pasar, esok harinya datang terburu-buru sambil membawa kabar buruk. Kampungku banjir. Sungai besar jebol semalam. Tapi aneh, pasar ini selamat. Padahal biasanya kalau banjir, tempat ini duluan yang kena. Pedagang lain pun kaget. Mereka keluar melihat ke sekitar. Benar, jalan ke arah selatan penuh lumpur dan ranting tumbang. Tapi pasar ini, satu-satunya tempat yang tidak tersentuh, tetap utuh. Tidak satu tenda pun terbang. Tidak satu lapak pun roboh. Aneh, semalam angin kencang, tapi kok justru pasar ini aman? Kata salah satu ibu penjual sayur. Iya, padahal aku sempat dengar berita bakal ada badai semalam. Timpal pedagang kopi. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa saat mereka semua lelap tertidur di rumah masing-masing, ada seorang tua renta yang bersujud sendirian, menangis dalam diam, memohon kepada langit agar mereka dilindungi. Mbah Nardi pagi itu tetap seperti biasa. Duduk di pojok pasar dengan baju kumalnya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya tersenyum kecil saat bocah kecil itu menghampirinya sambil membawa 2 gelas air teh sisa warung. Mbah, semalam ada suara angin ya? Aku mimpi langit pecah. Mbah Nardi menoleh pelan. Iya, mungkin langit mau bicara, tapi manusia jarang mau dengar. Bocah itu diam, menatap wajah Mbah Nardi yang basah oleh embun pagi. Tapi ada sesuatu yang berbeda di mata tua itu. Seolah cahaya pagi tak hanya memantul dari kulitnya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sementara para pedagang masih bertanya-tanya kenapa pasar mereka bisa selamat dari bencana, tidak ada satupun yang menduga bahwa semua itu berkat doa seorang gembel tua yang selama ini mereka hina. Dan pada pagi itu pula, seekor burung hitam bertengger di tiang lampu pasar. Diam, mengamati, matanya tajam, seolah mencatat. Tak lama, ia mengepakkan sayap dan terbang ke langit, meninggalkan jejak angin yang berputar sekali sebelum hilang. Di balik gerimis yang masih tersisa, langit berbisik pada bumi, telah dijaga oleh yang tak mereka pedulikan. Di desa terpencil bernama Karangasri, jauh dari hiruk-pikuk kota dan pasar, tinggal seorang kiai sepuh bernama Kiai Nidom. Ia dikenal sebagai orang alim, zuhud, dan banyak menghabiskan waktunya untuk berzikir dan mendidik santri. Namun malam itu, wajahnya pucat,
Napasnya berat, dan sejak selesai salat malam, ia hanya terduduk diam memandangi langit-langit langgar tua di belakang pesantrennya. Para santri tak berani bertanya. Mereka hanya melihat mata Kiai Nidom yang basah, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Setelah subuh, Kiai Nidom memanggil 3 santri tua kepercayaannya. Siapkan kereta. Kita harus pergi ke kota. Allah perlihatkan sesuatu semalam. Ada walinya yang tak dikenali manusia, berpakaian gembel, menjaga pasar di sana. Aku harus segera menemui beliau. Di pasar, Kiai? Tanya salah satu santri yang bingung. Kiai Nidom hanya mengangguk. Ya, dan kalian jangan banyak bertanya. Ini bukan perkara biasa. Dunia akan berguncang sebentar lagi. Hanya orang-orang pilihan Allah yang diberi cahaya untuk melihat. Tanpa menunggu siang, mereka berangkat, melewati sawah, perbukitan, dan jalanan kota yang penuh hiruk-pikuk. Dan saat azan zuhur berkumandang, kereta mereka sampai di dekat pasar tua yang sempit dan berdebu. Kiai Nidom turun. Ia melangkah perlahan, seperti hatinya digiring oleh cahaya yang tak kasat mata. Ia menyusuri lorong pasar yang ramai, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah tenda lusuh, tempat seorang tua duduk sambil mengikat kantong plastik dan menata kardus. Pakaian lelaki itu compang-camping, rambutnya kusut, tak ada satupun yang menaruh hormat padanya. Tapi Kiai Nidom langsung sujud. Ya Allah, benar-benar ini wajah yang Engkau tunjukkan dalam mimpiku. Bisiknya dengan suara tercekat. Mbah Nardi menoleh. Perlahan, tatapan mereka bertemu. 2 mata yang dalam, seperti sumur yang tak berdasar. Sampean dari Karang Asria? Tanya Mbah Nardi lirih. Kiai Nidom mengangguk. Air matanya jatuh. Ia duduk bersila di hadapan Mbah Nardi, tanpa peduli pada tatapan orang-orang di sekitar yang mulai berkerumun. Aku diberi mimpi, Mbah, mimpi yang tak main-main. Dalam mimpi itu, langit retak, bumi terbelah, lalu datang cahaya menyelimuti seorang fakir yang duduk di pasar. Aku melihat jelas. Wajah itu, wajah jenengan. Allah perintahkan aku mencari jenengan. Untuk apa aku belum tahu. Tapi satu yang jelas, jenengan bukan orang biasa. Mbah Nardi menghela napas panjang. Tangannya berhenti merajut tali. Aku ini cuma gembel. Penjaga pasar yang diusir dan dihina. Tak ada yang kenal. Apalagi percaya. Justru itu, jawab Kiai Nidom, para wali tersembunyi di balik kehinaan dunia. Mereka tidak meminta pangkat, tidak mengejar pujian, tapi doanya mengguncangkan arasi. Tiba-tiba suara angin bergemuruh dari langit. Awan gelap berkumpul cepat. Orang-orang mulai panik. Para pedagang bergegas menutup lapaknya. Badai lagi, teriak seseorang. Tapi Kiai Nidom tetap tenang. Ia menoleh pada Mbah Nardi. Mbah, saya mohon, panjatkan doa lagi. Seperti semalam, kami ini lemah. Kami tak mampu menolak murka Allah. Mbah Nardi diam, lalu menunduk. Ia mengangkat tangan pelan. Tak ada suara dari bibirnya. Hanya desiran udara yang mendadak hening. Pasar yang tadinya gaduh tiba-tiba senyap. Seperti semua makhluk menahan napas. Langit memekik. Tapi dalam sekejap, awan buyar. Angin mereda. Hujan yang mulai turun terhenti sebelum menyentuh tanah. Orang-orang yang melihat itu ternganga. Apa yang terjadi barusan?
Kok bisa mendadak terang begini? Kiai Nidom memalingkan wajah ke arah mereka. Suaranya lirih, tapi cukup keras untuk didengar. Beliau ini adalah wali Allah, dijaga oleh langit, tapi disembunyikan dari mata manusia. Selama ini kalian menganggap beliau hina, padahal beliau yang menjaga tempat ini dari kebinasaan. Berapa kali doa beliau menyelamatkan kalian, tanpa kalian tahu. Beberapa orang mulai menunduk. Ada yang gemetar, ada yang menangis. Ada pula yang langsung mendekat dan mencium tangan Mbah Nardi sambil terseduh. Tapi Mbah Nardi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap langit yang kembali biru. Aku ini bukan apa-apa, gumamnya lirih. Kalau Allah mau, langit bisa pecah sekarang juga. Aku cuma sehelai debu di tepi dunia. Ki Nidom tersenyum, lalu berbisik di telinganya. Tapi debu yang dicintai Allah bisa menutup lubang azab yang menganga. Sejak hari itu, pasar tua tak lagi sama. Semua terasa sunyi. Meski hiruk-pikuk dagangan tetap berlangsung, ada satu sosok yang hilang. Satu wajah yang biasanya duduk di pojokan dekat tumpukan kardus, kini tak terlihat lagi. Tidak ada lagi suara parau meminta tolong mengangkat peti. Tidak ada lagi tangan renta yang dengan sabar memunguti sisa-sisa sampah di bawah lapak sayur. Mbah Nardi menghilang. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Ada yang merasa kehilangan. Ada pula yang baru menyadari bahwa selama ini mereka telah menyepelekan seseorang yang sebenarnya jauh lebih mulia dari yang tampak. Sementara itu, di pondokan kecil dekat masjid pasar, Kiai Nidom belum kembali ke pesantrennya. Ia memilih menetap beberapa hari, sebab banyak orang ingin menemuinya, ingin tahu lebih dalam siapa sebenarnya Mbah Nardi. Suatu pagi, beberapa pedagang pasar datang menghampirinya. Wajah mereka tegang, suara mereka pelan, seperti anak kecil yang tertangkap basah setelah melakukan kesalahan. Kiai, kami ingin tanya sesuatu tentang Mbah Nardi. Kiai Nidom menatap mereka dengan lembut. Ia tahu, ini bukan pertanyaan biasa. Ini jeritan hati yang penuh penyesalan. Mbah Nardi bukan orang sembarangan, ujar Kiai Nidom pelan. Beliau adalah waliullah, hamba Allah yang disembunyikan dari pandangan manusia. Bukan karena Allah ingin merahasiakan kemuliaannya, tapi karena manusia sendiri terlalu sibuk mencari wajah dunia. Mereka semua tertunduk. Sepanjang hidup beliau, Mbah Nardi tak pernah meminta dihormati. Beliau hanya ingin melayani, menjadi debu di kaki kalian. Tapi kalian tahu, ketika beliau meminta bantuan atau berkata sepatah dua patah kata kepada kalian, itu bukan sekadar omongan. Salah satu pedagang, seorang wanita tua penjual jamu, mengangkat tangan. Saya pernah dimintai 1 botol jamu oleh Mbah Nardi. Waktu itu saya marah, karena dia tidak punya uang. Tapi anehnya, sejak hari itu, dagangan saya selalu habis. Orang-orang tiba-tiba suka jamu saya. Kiai Nidom mengangguk. Karena saat Mbah Nardi meminta, sebenarnya beliau sedang mendoakan. Beliau tidak ingin balasan. Tapi Allah menjadikan permintaan beliau sebagai sebab turunnya berkah. Pedagang lain, lelaki yang menjual sayur, ikut bersuara. Beliau pernah bantu saya angkat karung. Saya bentak waktu itu karena saya pikir dia cuma numpang istirahat. Tapi beberapa hari kemudian, saya lihat karung itu penuh, dagangan laku keras.
Saya baru sadar, mungkin itu juga karena doa beliau. Lalu seorang wanita muda penjual bumbu ikut angkat suara. Beliau pernah duduk di dekat warung saya. Saya sempat usir karena malu dilihat orang. Setelah itu, warung saya sepi. Lalu suatu hari, Mbah Nardi datang lagi dan duduk sebentar. Saya biarkan. Setelah itu, dagangan saya kembali ramai. Mereka semua saling berpandangan, dan sunyi mendadak menyelimuti. Bukan karena pasar berhenti, tapi karena hati mereka mulai mendengar dengan sebenar-benarnya. Ki Gnidom menutup matanya sesaat, lalu berkata pelan, "Beliau sudah pergi, karena para wali, ketika jati dirinya terbuka, mereka akan pindah. Bukan karena takut, tapi karena tugasnya adalah menjadi rahasia Allah di tengah manusia. Dan rahasia tidak bisa terus berada dalam keramaian yang penuh kebisingan." Salah satu pedagang mengusap matanya yang basah. "Kami menyesal, Kiai. Kami memperlakukannya seperti sampah. Padahal beliau penyelamat kami." "Bukan hanya penyelamat," kata Kiai Nidom, "tapi perisai. Kalian tahu kenapa pasar ini tak pernah kena bencana meski badai datang berulang kali? Karena ada satu doa yang naik ke langit setiap malam. Ada satu jiwa yang tak tidur, menangis di balik tenda kardus, memohon agar kalian semua selamat. Itu doa beliau." Mereka semua menangis. Beberapa bersimpuh. Mereka tak menyangka, orang yang mereka usir, mereka hina, justru yang paling tulus melindungi mereka. Hari itu, banyak dari mereka mulai berubah. Lapak-lapak dihias dengan doa dan zikir. Mereka menyisihkan sebagian hasil jualannya untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Beberapa dari mereka menaruh papan kecil bertuliskan, "Bila engkau fakir, silakan ambil. Doakan kami seperti Mbah Nardi mendoakan." Dan pasar itu, meski sederhana, kini menjadi tempat yang penuh berkah. Karena ada satu wali yang pernah menginjak tanahnya, dan jejak kakinya meninggalkan cahaya yang tak pernah padam. Sejak hari itu, wajah-wajah di pasar tak lagi sama. Mereka yang dulu hanya sibuk menjajakan barang dagangan, kini juga membawa hati yang lebih lembut dan mata yang lebih peka. Mereka mulai berhati-hati dalam memperlakukan siapapun, terutama para gembel, pengemis, dan orang-orang tua yang berpakaian compang-camping. Tidak sedikit yang mulai menyisihkan uang kecil di kaleng dekat lapaknya, bukan sekadar sedekah, tapi sebagai bentuk penghormatan pada kemungkinan bahwa di antara mereka bisa jadi ada sosok seperti Mbah Nardi. Pasar itu, yang dulu penuh umpatan dan cemoohan, kini dipenuhi sapaan lembut, senyuman, dan saling bantu. Ada yang menaruh nasi bungkus di pojok tembok untuk siapa saja yang lapar. Ada yang menyebar sandal-sandal bekas bersih untuk dipakai orang yang telanjang kaki. Dan ada pula yang setiap hari berdiri menatap gerbang pasar, berharap sosok renta berpakaian dekil itu datang kembali, duduk di pojokan dekat tumpukan kardus, dengan wajah penuh sabar dan mata yang selalu menyimpan rahasia langit. Namun Mbah Nardi tak pernah terlihat lagi. Meski begitu, tidak ada satupun yang menghapus namanya dari ingatan. Di warung kopi, di antara tumpukan cabai dan bawang, atau bahkan di sela-sela tawar-menawar, nama Mbah Nardi masih disebut. Kalau beliau masih di sini, mungkin pasar ini lebih adem, ujar seorang pedagang. Beliau mungkin di tempat lain sekarang, mendoakan orang-orang yang bahkan tak tahu namanya, sahut yang lain. Dan begitulah, Mbah Nardi pergi,
tapi tidak pernah benar-benar hilang. Doanya masih menggantung di udara, menjadi pelindung yang tak terlihat. Jejak langkahnya masih terasa di lantai pasar yang retak-retak. Dan pelajaran hidupnya telah mengubah hati banyak manusia. Sampai saat ini, orang-orang pasar masih menanti dengan penuh rindu dan harap. Karena mereka tahu jika suatu hari nanti ada gembel lain datang, duduk diam di sudut pasar, tidak akan ada lagi umpatan, tidak akan ada lagi hinaan. Sebab mereka telah belajar bahwa kadang yang paling dekat dengan Allah justru adalah yang paling jauh dari pandangan manusia. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan agar kamu tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Tekan tombol lonceng supaya kamu selalu mendapat update terbaru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.